Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, marhaban ya Ramadan. Pada kesempatan siang hari ini saya Ahmad Musafa dari Takmir Masjid Al-Ikhlas, Perum Cempaka, Saragan Banirojo, Mertoidan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Indonesia. Dan pada kesempatan siang hari ini, alhamdulillah saya ketemuan tamu dari Palestina. Ya, kita kenalkan beliau yaitu dengan Syekh Saman Anwar dari Palestina. Pada kesempatan siang hari ini, assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, luar biasa. Syukur alhamdulillah wa nikmatillah. La haula wala quwata illa billah, amma ba'da. Semoga pada kesempatan siang hari ini saya bertemu pada kesempatan siang hari ini, tentunya syukur alhamdulillah ya, bisa bertatap muka karena selama ini baru lihat di media, belum tatap muka langsung. Jadi perkenalkan, saya Ahmad Musafa, saya asli Wong Magelang, orang Magelang. Iya, Magelang asli. Orang tua juga Magelang. Alhamdulillah saya jadi teringat Syekh Oman ini menjadi Al-Hafiz ya, insya Allah itu dari ketika menghafal Al-Quran itu karena sudah terbiasa bahasa Arab atau secara tidak langsung tetap membuka Al-Quran atau bagaimana? Ya, ini kalau di Palestina Ya. yang pertama lebih mudah karena di Palestina kita pakai bahasa Arab. Bahasa Arab. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, semuanya yang ada di kota Gaza itu berduri kepada Al-Quran Karim. Kalau di sini belajar Al-Quran Karim di santri-santri kan. Ya. Tapi kalau di Palestina di masjid-masjid. Dan ada waktu khusus untuk belajar Al-Quran di semua masjid yang ada di kota Gaza, dari salat maghrib sampai salat isya. Ini waktu khusus untuk belajar Al-Quran dan hafal Al-Quran. Jadi yang pertama itu kita orang-orang Arab semuanya bisa bahasa Arab. Yang kedua, semuanya di sana berduri kepada Al-Quran. Alhamdulillah. Jadi kita bisa hafal Al-Quran dan belajar membaca Al-Quran. Berarti tetap dengan bahasa Islam membaca ya. Jadi tidak hanya karena kalau sini kan misalnya orang Jawa lebih biasa pakai bahasa Jawa, tapi belum tentu bisa berbahasa Jawa dengan runtut. Karena kalau di sini bahasa Jawanya aja, misalkan kalau Inggrisnya itu nasi, rice itu kan nasi. Tapi kalau di Jawa ada macam-macam nasi. Nasi itu kalau satu di Magicom itu namanya nasi. Tapi kalau cuma satu namanya upo. Kalau ya, pokoknya kalau di Jawa bahasanya macam-macam. Ini baru satu istilah ya. Nah, nanti kalau orang yasinan doa bersama gak berkat itu namanya berkat. Jadi ya berkah. Kalau bahasa Arabnya berkah mungkin ya. Kalau di sini berkah. Nah ini, jadi itu baru dapat nasi aja istilahnya udah beda-beda. Jadi meskipun di Jawa, tapi istilah satu itu banyak sekali bahasanya. Ada bahasa halus gitu ya. Ada bahasa biasa, ada bahasa kasar. Contohnya aku, saya. Nah, saya itu bahasa Indonesia. Kalau aku itu ya sama, aku. Terus bahasa Jawa lagi nyong. Nyong itu bahasa Jawa. Bahasa Jawanya nyong itu sama dengan aku, saya, gue. Gitu ya. Nyong, aku, terus ya kowe. Ya kowe. Nah, kowe beda, kowe kamu. Oh iya. Ya antum. Nah, antum ya. Jadi ini dari segi bahasa. Alhamdulillah ya, jadi Syekh menghafal Al-Quran tetap dengan proses membaca Al-Quran gitu ya. Karena kita tahu kalau di Islam itu kewajiban seorang muslim kan innal khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembahku. Nah, untuk menyembah itu kan perlu proses belajar, perlu membaca, menghafal, kemudian memahami, lalu mengamalkan ya.
Oke, baik, itu tadi soal bagaimana metode cara menghafal Al-Quran. Kebetulan alhamdulillah berkat doa ya alhamdulillah. Kalau ayah saya juga alhamdulillah seperti Syekh, tapi kalau anak-anaknya belum. Mohon doanya. Ya, insyaallah. Kalau kata Syekh ini artinya orang tua. Oh, Syekh itu orang tua. Iya. Setahu saya mungkin kayak kalau di sini ustadz gitu ya. Boleh Ustaz. Oh, gitu. Kalau Ustaz boleh ya, tapi kalau kata Syekh ini artinya yang rambutnya sudah begini, rambutnya sudah warna putih. Jadi Oh, dan artinya yang lain ada misalkan Syekh Qabila, ya. misalkan dan Syekh alim ulama. Jadi saya bukan Syekh. Oh, iya. Jadi bilang mas sama Bang sama Bang Os. Oh, iya. Oh, Bang Os. Ya, Itu lebih. oh gitu. Jadi kalau Syekh itu Pak Arifin, jadi ini kalau Syekh itu panggilan orang yang lebih tua. Jadi rambutnya yang agak Punya rambut putih. oh, oh Syekh. Kalau Syekh itu kalau di sini kalau ada ayam tuh naik di situ Syekh. Gitu. Dan ya ternyata kalau di sini sebutan untuk orang tua ya. Iya. Insyaallah. Masih muda kok bisa panggil Syekh. Ya makanya tadi saya klarifikasi kalau Syekh itu apakah ada garis keturunan dari bangsa apa gitu, Quraisy atau apa? Mungkin Masnya bisa sampaikan mungkin tentang saya. Kalau tadi saya sampaikan saya kan asli wong Jawa. Monggo. Apa? Dari terah silsilahnya. Oh, silsilah. Ya, Kalau sanadnya. silsilah. Ya. Mungkin antum kaget kalau tahu ini di kota Gaza tidak ada yang berdiri untuk silsilah yang turunan. Jadi saya belum tahu apa turunan aku. Ya. Tapi insya Allah saya akan membahas itu. Ya, mungkin ini jadi bahan PR gitu ya. buat PR ini nanti di episode yang akan datang ya. Jadi karena kalau orang Jawa kata ini saya kan belum nikah ya. Iya. Nah, kalau di Jawa itu kalau mau nikah itu harus memperhatikan bobot, bebet, bibit. Nah, keturunan itu penting. Jadi kalau dalam bahasa Jawa mungkin kalau di Palestina mungkin lebih demokrat ya. Kalian sebenarnya kan di sini sama ya, cuman kebanyakan seperti itu. Ya, mungkin mau dapat orang Jawa mungkin. oh, pengen orang dapat orang Jawa. Siapa itu? Oh, masih banyak di sini habis-habis. Hafiz-hafizah mungkin di kontes-kontes ketemu dengan Ustadz-ustadzah, Pak Yai ya, itu masih banyak lah stoknya insyaallah. Insyaallah. Di pesantren kalau di sini yang paling besar itu pesantren asrama perguruan tinggi perguruan Islam itu di Tegarrejo di bawah naungan Gus Yusuf. Ya, Gus Yusuf Kudori itu punya ribuan santriwan-santriwani. Nah, nanti kalau mau sharing di sana bisa ketemu langsung dengan Gus Yusuf. Itu tempatnya di Tegarrejo. Nanti bisa disampaikan atau mungkin kalau pas ada waktu luang bisa berkunjung bersama tim nggak apa-apa. Atau nanti saya antar juga nggak apa-apa. Insya Allah. Ya itu saja. Mungkin terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan sehat selalu. Kita bersama-sama untuk dakwah untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Semoga mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada, kita tetap satu saudara. Terima kasih. Salam buat saudara-saudara muslim dari Palestina. Salam satu jiwa dari Indonesia. Terima kasih. Satu hati dari